balik lagi sama Nura Ivanka yang nggak seberapa ini. Kali ini aku adalah kontennya tuh tadi udah mistis ya, horor. Sekarang ini kita kedatangan bintang tamu. Dia yang suka memainkan games horor. Siapa dia? Dan dia membuka pertama kali konten horor di live streamingnya. Kita panggil Aljainuddin. Hai guys. Oh, namanya beneran Aljainuddin. Enggak. Oh, bukan. Alf. Nama Oh, gua iya. Alf, cuman biasa. Halo. Hai. Ya Allah. Gimana? Enggak, nama asli gua Alf, cuman kalau beberapa orang kenal gua sebagai Sumpah Aku Jelek. Oh, sumpah aku jelek. Emang sebenarnya sih beneran jelek sih. Iya, efek biasanya. Efek. Oke, permisa. Asik. Asik lu ya, lu ngapain sih lu? Enggak, nanti kan dieditnya gimana? Oh iya, oke. Oke, Bang Al, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nura gimana? Ya, gini-gini aja. Iya, kelihatan sih dari muka. Begitu ya. Karena kita kan tadi udah tuh dari luar negeri katanya kedatangan bintang tamu dari Swiss. Oke. Ya kan? Dia juga kan explore. Sekarang kan ini kedatangan Bang Al dengan wajah seraut, wajah yang semraut. Semraut. Dan aku juga mau nanya-nanya nih Bang Al. Boleh. Karena Bang Al ini katanya buka pertama kali ya buka konten explore gitu kan, horor, lebih ke horor sih. lebih ke horor ya, di live streaming gitu guys. Ya coba Bang Al nih memperkenalkan dirinya Bang Al di depan panggung. Asik, depan panggung. Oke. Di live streaming itu ada konten horor itu di tahun 2016. Ketika live streaming lagi booming, banyak konten-konten orang bikin make up, terus ngedance atau parodi atau komedi gitu. Belum ada yang kepikiran buat bikin konten horor secara live. Karena pada saat itu yang acara-acara TV kan sempat down tuh, yang kayak Uji Nyali. Oh iya benar. Terus kayak penerusan itu kan down tuh kan. Iya. Ratingnya turun. Terus tiba-tiba namanya pas di gua juga kan gua habis kena PHK lah ya dari kerjaan. Gua balik ke rumah, di rumah itu kan lumayan daerah-daerah banyak angker kan. Awalnya sih iseng aja sih live gitu kayak ngobrol. Nah, tiba-tiba ada satu viewers yang typing kayak, "Bang lagi uji nyali." Nah, itu tuh langsung nggak gua ladenin, gua biasa aja. Toh gua di rumah tuh gua nggak bisa ngerokok di dalam rumah tuh karena takut lah ya sama orang tua kan. Gua diem, terus akhirnya namanya lagi jadi pengangguran kan, otak harus berpikir dong, cari income, cari pekerjaan. Nah, terus lama nggak lama gue perhatiin nih yang di live streaming gitu, belum ada nih kayak mereka kayak horor kayak atau di tempat-tempat angker tuh belum ada karena kebanyakan banyak yang make up, dance, cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng. Itu jadinya ada kepikiran jadi horor gitu. Jadinya terkenal gitu. Awalnya itu Itu tahun berapa tuh Bang? 2016. Oh iya. Dan gue itu hampir 3 minggu gue live gitu nyoba, itu yang nonton cuma 1 orang, 2 orang gitu kan. Tapi namanya usaha kan gak ngehianatin hasil kan. Betul. Akhirnya mulai itu di 1 bulan ke depannya, mulai itu banyak yang nonton kayak 10, tambah 20, akhirnya sampailah rame sampai sekarang. Oh, jadi Bang Al ini selain di streaming ada lagi nggak kayak di YouTube mungkin? Kalau dulu sih di streaming aja, cuman kalau baru-baru ini lagi di YouTube. Tapi YouTube. lebih ke game sih, game horor kayak gitu, yang jump scare. Oh, boleh juga tuh. Jadi buat kalian semua juga di follow channel YouTube-nya apa Bang Al? Sumpah Aku Jelek, huruf gede semua digabung. Tuh, terus juga kita ada pertanyaan juga nih Bang. Di YouTube channelnya kan ada beberapa permainan horor tuh saat lagi main game. Itu pernah yang terduga nggak sih? Kayak gimana? Ya maksudnya di saat lagi main gamesnya itu kayak terduga nggak sih, misalnya kayak apa dari gamesnya yang horor banget atau lagi ada yang kagetnya nggak, maksudnya gitu? Oh, kalau di game horor itu kita kenanya jump scare sih dari sound, apalagi kalau kita pakai headphone gitu kan. Itu ya.
Terus juga Kalau gue biasanya kalau pakai headphone asik. angkat ke bawah. Itu dugem. Itu dugem. Aduh gue Bukan dia. mohon maaf ya. Iya. Terus lanjut. Apalagi? Selain itu, apa ada banting rusak gitu, apa handphonenya hancur atau laptop? Enggak sih, kayak enggak? buat sekarang sih enggak, cuman ya kalau namanya kayak gitu namanya kaget kan lumayan lah, jantung lemah lah, nyerangnya ke psikis gitu loh. Iya. Oh, pantes agak error juga sih kayaknya. Oh, jadi nggak ada yang rusak gitu ya? Nggak ada Yang sih, itu juga nggak ada tuh ya? aman. Oh. Terus Bang Al, ceritain dong bisa jadi sang konten kreator mistis di live streaming tuh gimana? Kalau mistis kan penilaian orang kan beda-beda. Kalau gue lebih ke ekstrim horor sih. Jadi gue ngelakuin hal-hal yang orang nggak mau lakuin gitu. Contoh kayak jam 1:30 pagi gitu bawa-bawa keranda ke kaki Gunung Salak, model kayak gitu. Ngapain? Kan ini apa horor ekstrim. Oh. Horor ekstrim kayak bawa-bawa gitu, terus gue dikafanin, terus gue ditaruh dalam Kalau gue yang keranda. lebih horor itu gue ini guys, Ah. bawa laki orang. Lu tau nggak yang lebih horor dari gue sekarang apa? Alis lu anjing. Itu udah. Itu harus begitu. Oke. Pasti nanti bagian editornya kan langsung. Asik. Iya. Berarti editor lu peka ya? Oke, next. Terus apa tuh? Katanya Bang Al yang membuka konten horor di Bigo. Oh, itu nggak usah disebut ya. Maksudnya di live streaming Indonesia pertama kali tuh ya. Itu baru banget Bang Al ya kayaknya ya. Iya, karena pada saat itu kan ada beberapa kayak platform, terus ada beberapa aplikasi yang streamingan kan. Kebanyakan mereka ya gitu, nyanyi, make up, terus yang lain-lain gitu. Belum ada yang kayak horor-horor gitu. Jadi pertama kalinya di live streaming tuh Bang Al tuh yang benar-benar membuat konten suatu horor itu ya. Horor. Terus dan akhirnya banyak yang Sampai sekarang. Makanya sekarang kalau kalian lihat di YouTube tuh banyak yang horor-horor di live streaming. itu diitin dulu, sorry. Nah, oke, Bang Al, menurut Bang Al penampakan itu ada nggak sih, dan yang sering nampak di itu asli nggak? Channel-channel lain atau pendapat Bang Al pribadi gimana sih? Oh, ini berarti pribadi gue, berarti gimana gue ya berpendapat benar. ya. Kan namanya orang kan punya Betul. kritikan dan saran masing-masing kan. Kalau buat gue live streaming apalagi yang horor-horor sekarang tuh kayaknya rusak deh. Rusak banget, karena pada zaman gue dulu kita emang bener-bener kayak sendiri, udah cuman megang kayak center gitu, udah nggak. Dan gue selama ini juga nggak ada dari 2016 sampai saat ini kemarin pun nggak ada yang bener-bener wujud, apalagi naplak. Oh, jadi beneran nggak ada ya? Nggak ada. Paling kalau misalnya penampakan kayak gitu, sepengalaman gue paling kayak siluet gitu, tau nggak, kayak bayangan atau suara masih oke lah mungkin. Tapi kalau emang bener-bener di depan muka, naplak, apalagi bisa dijenggut, diseplet gitu, aduh itu udah pasti. Iya, terus gue juga pernah ngeliat ya, maksudnya di YouTube ya. Aji gila gitu, maksudnya kok itu bisa nampak begitu? Berarti itu fake ya? Fake. Oh, itu fake. Tuh. Tapi ada beberapa kreator yang kayak gitu tuh, mereka bikin emang sengaja dibikin kayak gitu, tapi mereka kasih penjelasan. Ini kita cuma bercanda. Nah, gue lebih seneng sama orang yang kayak gitu ya. Kan tapi ada juga beberapa, ini beneran sampai nyebut, sampai sampai baca-bacaan gitu tuh, kayaknya salah deh. Jadi itu nggak ada yang namanya itu jurik nampakin. Kalau jurik nampakin ke gue langsung ngajak. Oke. Iya kan? Gitu. Jadi nggak ada tuh yang Nggak ada. namanya itu jurik nampakin ya Bang ya, apalagi di live streaming ya kan. Iya. Berarti itu fake semua kalau yang beneran nampakin ya. Tuh. Paling kalau emang bener ya dia paling cuman kayak bayangan atau setengah gitu loh, dan dia ibaratnya nggak nempel di dataran. Oh. Kan ada beberapa, apalagi kemarin tuh banyak yang lagi viral kan, Kaki gue mana? ketutup. Kaki lu ketutup, lu lihat jari gua nggak ada. Gitu, jadi
Terus. Jadi kayak ya udah gitu loh. Paling kalau udah ibaratnya mana ada sih kayak hantu gitu atau setan lah naplak itu nggak ada sejarahnya, dan gue belum pernah lihat. Oh, belum pernah. Belum pernah lihat secara langsung gitu depan muka, belum pernah. Cuman kayak kalau kayak suara, terus kayak gerak, ada digerak benda, nah itu mungkin gitu loh. Oh iya, terus gue kan tahu banget nih ya ceritanya dia dulu banget nih ya, horornya dia tuh suka main games yang boneka itu loh. Oh baby play baby. Iya, jadi tuh dia ini Bang Al ini dia punya boneka, terus biasanya di live itu ya. Iya, gue mainin secara live. Itu beneran gue sampai ngeliat dia, ya kok itu bener apa enggak ya? Jadi tuh bonekanya bisa hilang gitu, jadi main-main tak umpet gitu. Nah, Itu kemana tuh Bang Al? Boneka? nah itu sempet jadi kayak pro dan kontra kan. Gue sempet kayak dibilang, lu settingan, atau lu pasti di belakang lu ada orang. Itu gue buktiin secara langsung gue pernah ke Lawang Sewu. Waduh, Ke Semarang. serem banget Jadi tuh. karena banyak orang yang ngejudge gua sama tim gua atau gua berdua, akhirnya dikasih challenge sama beberapa viewers dengan dengan apa ya? Dengan syarat dari gua semua dikasih gitulah, kayak transportasi atau apapun dikasih. Gua berangkat sendiri ke Semarang. Dan sampai di Semarang itu udah ditungguin sama banyak orang. Oh. Sama kayak Tapi ada lah. bawa bonekanya itu. Bawa. Jadi, nah di situ pembuktiannya tuh di situ. Asli langsung pembuktian kayak gue disuruh masuk, gue dikunciin dari luar, udah nggak ada orang sama sekali. Tapi beneran. Beneran gerak dikit, cuman nggak gerak kayak pindah ke semua, cuman kayak krek ke samping doang. Oh, itu. Soalnya emang beneran banget. Soalnya waktu yang gua ngeliat di live streamingnya dia tuh Bang Al, itu bener-bener nyata, no fake gitu kan. Terus sekarang mana itu bonekanya Bang? Itu kayaknya lagi dipinjem lah sama kerabat. Kira lagi disalonin gitu kan. Buat pajangan ya. Gitu. Tapi gini, mungkin kalian percaya nggak percaya ya, boneka gue itu sempet ditawar sama orang 15 juta. Oh ya? Serius? Buat? Nggak tahu, gara-gara yang pas, mungkin kan lu pernah nonton live gue kan? Mungkin gara-gara kayak gitu, dia langsung kayak nge-DM kan, boneka lu gue bayarin sini, biar gue yang terusin. Cuman, ya gue kan nggak, pada saat itu butuh uang tapi nggak gila-gila banget. Gue bilang, aduh nggak deh gitu. Janganlah, jangan sampai lah. Itu kan pertama kali ikut lu juga kan? Iya. Dia kan nemenin lo. Oke Bang Al, next nih pertanyaannya nih, pegangan apa yang Bang Al punya sehingga berani dengan konten mistis? Nah, ini dipegang bukan pegangan. Aduh. Banyak juga kayak beberapa orang pasti nyangkanya, lu pasti punya kayak pegangan, atau lu ada yang jaga, atau lu ada yang ini. Sebenarnya kalau pribadi gue sendiri, gue melakukan hal ini ya ibaratnya ya gue punya iman gitu kan, apalagi gue Kamu punya iman? punya, ada di rumah, ada Iman, adik gue namanya Iman. Ya. Gue lebih ke apapun yang gue lakuin atau resiko apapun yang terjadi nanti, gue mah udah pasrah, karena awalnya adalah gue ngasih tontonan secara real, gue nyari rezeki juga di situ, entah orang suka atau enggak, entah orang mau berpikir apapun, ya gue jalanin aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau disangka kayak punya pegangan, enggak lah. Berarti tujuannya tetap yang penting ada niatnya ya. Yang penting niatnya baik gitu. Terus selalu berdoa. Tuh guys. Nah, ini kita minta edukasinya dari Bang Al. Itu kan tadi kan udah tuh yang pertama tuh yang dari Swiss ya kan. Ya kan? Iya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong Bang Al tinggal di mana nih? Kebetulan gue di Like Earth. Oh, you like Earth. Oke, Like Okay, Earth. like Earth. Biasanya orang like Earth itu people like Earth. Makannya itu noodle chicken, right? Yeah. Empret chicken. Empret chicken yang ada di gerobak. Ayo dah, nih Bang Al nih kita minta kasih apa edukasinya dari Bang Al. Oke, dari segi ini ya horor ya, apalagi banyak sekarang orang takut sama horor gitu, apalagi ada yang trauma, nggak takut gelap. Sebenarnya kalau masukan dari gua adalah takut boleh sama yang kayak gitu, cuman takutnya tuh nggak boleh berlebihan, karena kalau takutnya berlebihan nanti yang bikin celaka itu. Oh, maksudnya Contoh. berlebihannya tuh kayak gimana? Contoh kayak gini, misalnya Vanka jalan nih, set, terus ada suara, ada apapun,
Vanka udah takut nih. Terus Vanka karena berlebihan lari kesandung. Jadi kayak apa? Ya mungkin kan kalau misalnya udah ketahuan kayak gitu pasti kan takut dong. Iya, nah makanya sebenarnya kalau nggak boleh takut berlebihan. Ibaratnya jatuh masa yang disalahin setan. Wah, gara-gara setan tuh gua jatuh. Padahal kan lu yang lari. Iya kan? Sih. Gitu. Jadi ya udah kalau misalnya takut ya udah diem aja, atau kalau misalnya takut ya istighfar, atau takut ingat orang tua, ingat pencipta, kayak gitu sih sebenarnya. Aku tuh paling takut. Aku sih gak takut tau. Aku takut sama siapa? Sama siapa? Laki orang. Ini kayak pengalaman pribadi ya. Iya. Iya. Emang banyak banget tuh laki orang tuh deketin gue gitu. Tapi gue takut gitu kan. Takutnya ya gitu, berlebihan. Sama kan ya, berlebihan lu takutnya mau horor ya kan sama setan. Nah selain itu apa lagi tuh? Sama paling ya, kita kan di dunia ini diciptakan nggak cuma manusia gitu loh, ada binatang, ada yang lain-lainnya gitu loh. Jadi sebenarnya sih lebih ke masing-masing aja gitu loh. Atau misalnya kita ke sebuah tempat ya punya sopan santun kayak salam, kayak gitu kan. Kadang orang suka lupa dengan salam. Contohnya kayak misalnya gua datang ke tempat lu nih tiba-tiba ya nggak main masuk aja nggak salam kan, nggak suka kan. Iya. Ada yang marah ya? Sama halnya seperti kayak yang kayak gitu loh. Asal kita udah salam aja gitu, ya udah nggak bakal ada apapun. Oh ya, ini gue mau nanya nih, Bang, lu tuh buat konten live streaming itu apa di daerah area lu aja atau yang banyak daerah gitu? Gue pernah di Bandung. Kalau kalian orang Bandung, kalian pasti tahu Bandung Medical Center, Rumah Sakit Bandung Medical Center. Itu horor? Itu sempet horor booming lah pada tahun 2016-an tuh. Gue sempet datang ke sana dan itu lumayan serem sih, kayak rumah sakit 4 lantai kayak gitu. Gue ke Lawang Sewu, terus gue ke daerah Kediri. Oh, jauh-jauh ya? Jauh-jauh. Ke Amerina pernah? Sebenarnya gue ada sih satu tempat yang pengen gue datengin gitu, cuman sampai saat ini belum ada mental sih. Oh, di mana tuh? Rumah mantan. Iya kan? Nggak ada mental gue. Aing juga takut rumah mantan ya kan. Oke, Noah. Oh berarti ini cepet banget ya kalau sama dia tuh kayaknya bawanya ya kan? Kita udah closing aja loh Bang. Apa kita sampai besok aja? Gimana? Gimana kalau kita bikin tenda di sini? Iya bener. Sampai tidur kayaknya. Iya. Oke Bang Al nih, thank you banget ya udah datang ke sini ya kan. Sama-sama, Nura. Apa mungkin ada pesan-pesan lagi buat anak-anak yang live streaming yang dengan kontennya horor gitu kan, bisa dicurahkan gitu. Buat yang sekarang live streaming apalagi terjun di konten horor, entah explore, entah apapun itu, please kasih tontonan yang baik, kasih pengetahuan yang baik. Jangan membodoh-bodohin orang hanya demi pamor dan income. Ya nggak, karena kalau pamor sama income tuh bakal jalan sendirinya kalau kita bener. Berarti no fake ya? Ya, itu aja sih. Itu aja ya, oke. Oke Bang Al nih, kita closingnya dulu nih dari Bang Al nih, gimana nih? Oke, kalau gue biasanya closing udah. Ah, kok udah? Ini closing dulu kan dia. Sumpah, gue di channel gue closingnya begitu. Apaan sih? Udah. Paling gitu? Iya. Oh jadi closingnya Bang Al tuh kayak gitu kan? Iya, gue begitu aja. Oh ya udah. Channel YouTube-nya? Oke, channel YouTube gue Sumpah Aku Jelek huruf gede semua guys. Terus juga jangan lupa buat kalian yang di sini subscribe juga channel YouTube-nya Nura Vanka. Gue punya gaya sendiri. Oke, gimana? Aji. Kan hiburan. Iya. Datang. Oh gitu. Thank you very much, very good, very salam, very well. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like and comment and share. Jangan lupa pentil atau loncengnya di pijit. Thank you. Gitu gue. Oh gitu. Udah. Iya. Gitu dong. Udah.